Iya, gue balik lagi dan kembali gue di cafe di depan karena kafenya lagi tutup. Jadi gue sambil nunggu petugas fogging katanya mau datang, gue mencoba untuk memenuhi request yang request bikin top local brand. Cuman gue agak bingung karena ya kalau local brand karena produknya beda-beda. Jadi akhirnya gue berusaha untuk ngumpulin dalam satu video ini. Kita ngomongin local brand karena gue banyak banget ketemu local brand di 2020. Jadi gue pengen bikin yang pertama pastinya top local brand. Itu nanti bakal gue mention top local brand. Kayaknya ada 5, oke. Dan kayaknya nomor, maksudnya yang 1-2-nya. Kayaknya lu kalau yang udah sering pantau video gue bakalan tahu. Pertama top secara brandnya. Yang kedua adalah kayak promising atau rising star atau yang kayaknya ini menjanjikan di 2021 walaupun kemungkinan di 2021 juga bakalan banyak brand baru bermunculan, produk baru bermunculan. Jadi yang gue temuin di 2020 dan kayaknya menjanjikan di 2021 untuk gue pantau terus. Kemudian ada juga yang pastinya top local, bukan secara brand tapi secara produknya. Dan ada juga yang kayak honorable mention-nya gitu karena gue udah bertemu di tahun sebelumnya atau baru bahkan baru akan muncul di tahun 2021 tapi gue udah ketemu duluan, if you know what I mean. Oke, ini untuk yang local brandnya dulu, gue bawa aja ke sini. Au, tangan gue kejepit. Oke, ini kayaknya produknya udah sebagian udah gue bawa ke meja. So, yang pasti buat lo yang kenal gue, walaupun mungkin ada kayak nepotisme, walaupun iya kan, pertama gue kenal sama perfumernya dan gue suka banget ke nilai-nilai seni dan ke segitu detailnya dari brandnya. Tidak lain adalah ini dia. Nih, botolnya kalau kayak gini nggak kelihatan ya. Sorry ya kalau goyang-goyang karena gue videoan sendiri. Ini yang pertama pastinya yang menjadi top brand menurut gue 2020. Walaupun ini yang gue ambil yang Rudolf karena yang lainnya udah di meja. Itu pertama Alien Objects. Yang kedua ya kardusnya ada di meja. Wait. Yang kedua adalah Fahrul Oud. Ya, Fahrul Oud ini yang kedua secara brand, oke. Yang ketiga Fordiv. Fordiv ini gencar untuk berkreasi, campaign-nya oke, pokoknya gue suka banget secara brand. Terus yang keempat itu adalah Kaf. Kaf nongol langsung, wah gila sih, keren gitu. Yang keempat, Kaf. Yang pastinya secara brand ini yang mau gue ambil. Ini 5. Oke, yang kelima itu adalah Humans. So, itu dia yang menurut gue secara brand itu kayak top 5-nya gue di pasar lokal. Yang pertama ada Alien Objects, yang kedua ada Fahrul Oud, yang ketiga ada Kaf. Yang keempat ada Fordiv. Apa kebalik ya? Pokoknya itu adalah 5 brand favorit gue di 2020. My top brand di 2020. Oke? Kita lanjut lagi. Ini kalau pegangan gini kesian yang pada goyang-goyang. Jadi gue taruh dulu. Kita ngebahas cara produknya. Oke? Kalau tadi gue udah ngomongin by brandnya. Mungkin ada juga yang di favorit produknya gue nggak masukin ke brandnya dan sebagainya, oke. Gue masuk langsung ke mana dulu ya, honorable mentionnya dulu deh. Honorable mentionnya ini yang pertama adalah ini dia Fahrul Oud. Kenapa gue masukin ke honorable mention? Karena sebenarnya di 2020 gue nggak beli apapun dari Fahrul Oud. Walaupun gue mendengar banyak banget obrolan tentang Fahrul Oud yang Oud Vani, terus habis itu ada lagi si Oud Malinau-nya dan sebagainya, Jempa segala macam, tapi gue nggak beli apa-apa ya karena kembali kondisi 2020 yang membuat gue tidak memungkinkan untuk membelinya. Tapi buat gue ini honorable mention karena ya itu gue nggak beli tapi ini
patut untuk dilirik. Atau maksudnya udah masuk kayak ini adalah favorit gue, dan Amaryllisnya sendiri menjadi favorit gue di 2020. Oke. Ini honorable mention yang pertama. Terus honorable mention yang kedua adalah yang ini. Ini dari The Sand Story. Buat lo yang pantau IG gue pasti udah tahu bahwa gue segitu keponya. Jadi gue sampai sempet, karena gue nggak tahu boleh gue share atau enggak, jadi gue cuman bilang di 2021 gue nggak sabar untuk menanti keluarnya ini. Ini adalah The Sand Story yang akan launching, baru akan launching. Jadi ini buat gue honorable mention. Gue nggak bisa ngomong terlalu banyak tentang The Sand Story karena juga belum launching. Tapi ini sneak peek ya, buat lo yang penasaran bisa kepoin IG-nya The Sand Story, nanti bakalan gue share di description box. Oke, ini honorable mention gue kayaknya cuman ada 2. Karena yang ini gue ketemunya sebelum 2020, tapi gue pakai di 2020. Dan yang ini gue ketemunya di 2020 walaupun baru mau launching di 2021. Jumlahnya sangat terbatas, jadi buat lo yang gak kebagian jangan ngambek, ojo nesu. Karena ya memang ya perlu waktu dan tenaga dan effort untuk bikin suatu fragrance, dan ya ini 2 ini adalah honorable mention gue di 2020. Sorry banget kalau look gue biasa-biasa aja untuk ngobrolin top local brand 2020 versi Dewi. Well anyway, gue mau menyebutkan beberapa produk yang gue temuin di 2020 dan kayaknya promising atau rising star, atau menurut gue wah ini menarik nih untuk dikepoin. Yang pertama itu adalah dari Arsha. Arsha ini aromanya sangat-sangat oriental, jadi mungkin buat sebagian orang agak sulit untuk memahami Arsha, kayak kesannya tuh kayak ini kok wanginya terlalu Indonesiais atau tradisional berkesannya, tapi buat gue ini sangat menarik dan ya bisa untuk dikepoin lebih lanjut buat gue ya, kayak wah ini sih kayaknya gue nggak sabar untuk melihat gimana next ya untuk dari Arsha gitu. Ini yang rising star yang pertama. Yang kedua, rising star ada banyak. Yang kedua itu adalah dari Lapsitang. Ini Lapsitang menurut gue dari pertama, padahal gue sama-sama ketemunya di 2020, tapi gue kayak menemukan apa ya, kayak good, jadi tertariknya itu bedanya jauh banget daripada saat gue pertama ketemu. Pertama yang berkesan terlalu kayak duplicate dan ya ini masih ada nuansa-nuansa kayak wah ini terinspirasi dari sesuatu, tapi at least dari tampilannya sudah berbeda, aromanya juga gue sudah mulai menemukan keunikan. Jadi menurut gue ini kayak what next from you. Kayaknya ini menarik untuk gue kepoin lebih lanjut dari Lapsitang. Yang kedua, yang ketiga itu adalah ini dari Olu. Pertemuan pertama gue dengan Olu tahun lalu itu tidak begitu menggoda karena menurut gue ternyata gini doang, walaupun hype banget waktu itu. Tapi di 2020 dia mengeluarkan Entera Collection, dan ini tadi gue ngambil 2 aja, jadi ini adalah gue melihat wah ini stepnya keren nih gitu, baik dari aromanya, teksturnya menarik buat gue untuk gue kepoin lebih lanjut ke tahun-tahun berikutnya bagaimana perkembangan dari Olu. Terus yang berikutnya lagi ini juga yang kalau ini gue dikirimin, ini dari Braunfels, yang gue juga mendengar obrolan positif, omongan-omongan positif dari teman-teman gue yang penikmat wangian juga untuk lini yang lini biasanya, lini klasik ya. Sementara untuk yang privenya ini udah terbukti banyak banget tamu di cafe yang menanyakan, dan gue sendiri suka banget. Ya karena gue nggak tahu dipasarinnya itu nanti dengan harga berapa, terus habis itu informasinya sangat terbatas, di IG-nya juga belum bisa ditemukan secara masif gitu ini berapa dan bagaimananya. Jadi gue masukin ke Rising Star atau kayaknya menarik untuk dikepoin, termasuk brandnya juga. Braunfels ini wah ini menarik sih kayaknya. Yang terakhir yang menurut gue menjadi Rising Star adalah Lark and Scent. Ini adalah parfum kedua yang gue sniff dari kalau yang gue sniff udah banyak, jadi teman-temannya yang ini juga gue udah sniff.
Tapi ini yang gue punya full bottle-nya, yang dikasih dari perfumernya sendiri. Thank you so much Lark & Scent. Ini menurut gue sangat menarik dilihat perkembangannya di 2021 dan tahun-tahun kedepannya. Dari segi packagingnya juga berbeda, dia pakai kayu gitu, ini dibuka ditarik ke atas, terus dikeluarin seperti ini bentukannya. Botolnya sih standar banget, tapi ini aromanya menurut gue unik. Gue nggak tahu dia pasarin harga berapa yang ini ya. Si Swamp ini termasuk waktu dia datang, perfumernya datang bersama perfumer dari The Scent Story. Ini kita berdua yang captivated, kayaknya ini menarik untuk lo kembangin lebih lanjut. So, buat gue kayak Lark & Scent itu juga promising, oke, promising buat gue kepoin lebih lanjut. I think that's all untuk yang Racing Star-nya. Ada 5 brand. 5 brand ini yang menurut gue, wah kayaknya gue udah ketemu di 2020, nanti tahun-tahun kedepannya kayaknya layak untuk dikepoin lebih lanjut. Oke, sekarang kita obrolin parfum lokal yang menurut gue di 2020 ini jadi my top product. Tadinya gue mau genepin 10 tapi kok kayaknya maksa gitu, kayak gue mau kurangin ke 5 agak sulit. Ada satu brand yang gue suka, 2 produk yang gue kalau disuruh pilih agak sulit. Well, nanti kita obrolin, oke? Yang pertama yang pengen gue mention ini random sih sebenarnya, gitu. Kayak nggak ada yang gue bisa dibilang wah ini my first atau gimana, karena menurut gue semuanya menarik. Yang pertama adalah D2 Lab. Yang ini Serenity yang terinspirasi dari range-nya Maison Francis Kurkdjian. Tapi buat gue ini sebagai inspired brand udah niat, dalam arti bukan sekedar dupe gitu. Menurut gue Serenity ini walaupun performance-nya so-so aja, bahkan cenderung lemah di gue, tapi gue nggak masalah sama sekali. Yang pertama yang masuk ke list gue 7 produk yang menurut gue di 2020 ini wow sih, maksudnya wah keren nih. Ini 7 apa 8 ya? Wait, gue lupa 7 atau 8. Nanti gue hitung lagi. Hitung-hitungan gue bermasalah. Yang pertama adalah D2 Lab Serenity. Yang berikutnya juga sesuatu yang tadinya gue agak hesitant untuk ngobrolin, tapi ya udah gue pengen menilai dari segi wewangiannya, dan dia masuk ke list gue untuk local brand 2020 yang pengen wah ini oke nih gitu. Yang berikutnya adalah dari Usual Scent Lab Citrus and Tonka. Walaupun kayaknya gue juga sempat nonton ngelihat banyak yang review yang varian-varian lain, gue dapetnya Citrus and Tonka. Menurut gue ini kayak ngebuat gue tidak segitu parnonya dengan note Citrus and Tonka. Ini juga menarik untuk dikepoin, aromanya tipis-tipis tapi enak, tidak mengganggu. So ini masuk ke list 2020 local product, local fragrance yang kayaknya oke, nice one gitu. Yang berikutnya gue mau ngambil yang mana ya? Ini sebenarnya yang gue suka itu, seingat gue yang hijau sama yang hitam. Tapi karena udah gue bagiin ke tim teras dan mereka pakainya kayak nggak pakai mikir gitu ya, karena wah enak-enak. Nah ini sisa yang ada yang gue temuin itu adalah Morris Lifestyle. Ini sih menurut gue, wah gila, Morris mengeluarkan ini di 2020 tuh kayak sesuatu banget buat gue. Karena ternyata brand lokal yang selama ini kesannya nyegrak, terus kesannya cheapy itu bukan cuman harganya tapi aromanya. Ya sorry, what can I say gitu kan. Maksudnya brand-brand gede. Kalau ini kan yang baru muncul ya, 2 ini dan beberapa itu baru muncul at least 2 tahun belakangan inilah. Sementara Morris sudah menguasai pasar parfum tuh udah lama banget, tapi kayak gue masih tar dulu. Tapi ini kayak ngerubah keren. Terus yang dia bikin pocket fragrance-nya, menurut gue yang di sini yang lifestyle ini patut diacungkan jempol. Terus yang berikutnya lagi
Ini kayak dia perusahaan besar, tapi dia baru berkembang ke dunia fragrances, I believe, dengan campaign-campaignnya yang keren. Ya, gue tadi udah masukin secara brand ke top 5 brand yang menurut gue keren. Itu adalah gak lain Fordiv, oke? Fordiv yang gue favoritin adalah Feeling Good. Ya karena itu sesuai dengan yang selera gue aja, dua-duanya menarik, bahkan ada beberapa yang gue dikirimin sampel size-nya itu sebelumnya ada yang dikirimin ke gue tuh yang gue wah kira sih gue pengen nih kalau ada gitu. Ini Feeling Good, Fordiv di sini kayak udah murah, bentuk packagingnya beda, terus habis itu ini udah hard box gitu ya, ini dijual dengan harga di bawah 200.000, Fordiv keren. Yang berikutnya lagi, ini udah berapa nih? 3, 4, jadi ada berapa sih? 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8. Yang berikutnya kayaknya hampir semua orang akan memasukkan brand ini ataupun produk ini. Tidak lain adalah Humans. Oke, kalau gue karena Farhampton gue nggak begitu nyantol. Sementara EOS ini, Essence of the Sun, pertama dari filosofi pengeluaran, apa maksudnya ya dia mengeluarkan dan mengenalkan Solar Accord. Terus habis itu gue beli waktu itu ketengan, gue beli Dikennya lewat temen gue, dan habis itu bukan beli kayaknya waktu itu ngobrolin di Zoom bareng Fragolicious, terus gue dapet yang vialnya Dikennya, akhirnya gue beli full bottle because I love it, I really do. Aromanya tuh yang kayak ini keren gitu. Ini walaupun agak sedikit kayak berkesan redundant sama Solar Ray dari Olu, ini gue bisa masukin lagi nggak? Dengan sedikit dengan twist yang berbeda, tapi kalau emang lo suka yang berkesan creamy dan santan lotion-ish, bisa pilih salah satunya. Tapi menurut gue Olu sebagai Racing Star, sementara ini udah megang banget di 2020. So, Humans, Essence of the Sun, ini masuk pastinya ke list gue di 2020. Okay. Gue bingung mau mulai dari yang mana, ya udah yang ini aja deh karena yang dua itu sama. Itu adalah dari Kaf yang namanya gue selalu salah, Referred Wood, bukan reverse, bukan reserve, tapi Referred Wood. Mungkin nggak semua orang nyaman dengan aromanya karena berkesan Arabik banget mungkin buat sebagian orang. Banyak juga yang suka yang green, ada juga yang enak sama yang green, banyak yang suka yang yang coklat, tapi ada juga yang enak sama yang coklat. Well, yang biru kayaknya nyaman-nyaman aja, nggak banyak yang komentar. Tapi buat gue lebih suka yang Referred Wood ini karena dia merupakan dupe dari Rose Vanille atau ntar dulu gue lupa, Rose Vanille dari Mancera sama Intense Cafe dari Montal tuh cuman beda mana yang mereka emphasize, apakah rose-nya ataukah notes dari kopinya gitu. Nah ini pokoknya banyak banget brand di luar sana yang mirip. Zara juga punya, Zara Rose Gourmand. Terus habis itu gue juga punya yang lebih kerennya lagi, itu ada Cartusia Teremia, ya pokoknya dari Niche House selain Montal Mancera ya. Terus habis itu ada lagi dari Versace juga mirip dengan ini, dan Kaf mengeluarkan ini dengan performance yang nggak separah itu, oke lah. Jadi buat gue, wah 2020 Kaf keren sih, keluarannya keren, dan tapi yang gue masukin ke top gue ini adalah yang Referred Wood. Dan the last one, everybody know how I love the brand Alien Objects, dan gue tidak bisa memilih antara Aurora sama Pupush. I cannot, gue nggak bisa. Yang kalau dibilang lebih banyak yang tertarik atau lebih gampang untuk dipakai walaupun nggak bisa dibilang mass pleasing juga. Ini adalah si Pupush yang kolaborasi dengan Warung Français. Sementara buat gue favorit gue ini walaupun banyak banget yang kayak ini aromanya kayak baygon lavender lah, ini kayak aroma minyak
bukan minyak, obat nyamuk gulung yang ngelingker gitu, obat nyamuk bakar yang aroma lavender lah, whatever. Tapi buat gue Aurora ini langsung pas gue buka, ini so calming buat gue, yang kayak gue kalau insomnia gue lagi kumat, all I need is this one. Actually banyak banget produk dari Alien Objects tuh yang bikin gue kayak, lo kok bisa sih bikin produk kayak gini, lo kok bisa sih bikin parfum kayak gini. Tapi ya banyak yang gue cuman ketemu vialnya, terus kayak gue sniff punya teman gue. Terlepas dari itu, 2 yang ada di koleksi gue ini gue tidak kayak nggak bisa sih gue keluarin dari list ini gitu. Kalau gue suruh pilih salah satu pun akhirnya gue nggak bisa, jadi gue masukin dua-duanya, Pupus dan Aurora. Itu dia produk-produk di 2020 yang kayak hampir sebagian besar udah gue review, kecuali yang ini karena memang belum launching. Ya, thank you buat requestnya, dan mohon maaf kalau kayaknya ini mah nggak ngebantu, ini mah tetap gede, ini mah tetap banyak. Well, what can I say? Produk lokal 2020 kayak haredang, panas ya, oke? I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain ya. Bye.